Quran diturunkan kepada manusia supaya manusia yakin akan pertolongan Allah. Tapi persoalan hidup dan mati itu tidak mengenal ideologi, partai politik, jelata atau pejabat, bahwa semua manusia datang ke dalam dunia ini sudah ditentukan Allah hidup dan matinya. Lalu kenapa kita takut? Oh, kita takut jangan-jangan kalau kita bikin acara orang lain tersinggung, baru kita mengaku kita ini pejuang Anies. Allah tidak suka orang pengecut. Tidak ada watak orang Islam pengecut bermain di belakang layar begitu, nggak ada. Apa yang perlu kita takuti? Kita malu kepada satu sosok di negara ini. Siapa dia? Kita malu kepada Anies Baswedan. Beliau di luar sana berjuang atas nama kita semua. Sudah pada takut. Nabi sallallahu alaihi wasallam asakata anil haqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kebenaran diganggu, maka mereka adalah setan yang bisu. Saya kira kita berkumpul ini bukan setan. Orang kafir, orang munafik, orang yang tidak suka dengan kebaikan, mereka berani. Kebenaran akan direnggut orang-orang yang tidak amanah ketika pelaku-pelaku kebenaran diam. Sampaikan saja, orang yang tidak beriman, bukan Islam, kafir dan tidak beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berani Rocky Gerung. Kenapa kita takut? Kedua, kalau kita bicara dakwah, jangan mengidentikan perjuangan Islam itu dengan materi. Oh, nanti kalau kita bikin acara besar, budgetnya juga besar, segala sesuatu besar. Baru kalau ngomong tentang Allah dan Rasul, pintar semua kita ini. Inilah watak orang Indonesia. Tapi saya akan bilang, di dalam diri Anies Baswedan ada 85% kekuatannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hanya pendukung Anies Baswedan, Allahu Akbar. Iwapa mau tahu, cuma 15%. Inilah contohnya. Takut. Apalagi yang datang Ustadz radikal. Oi, radikal, tapi saya masyarakat. Rocky Gerung, Anies Baswedan. Kalau mereka diam dan tidak mau berteriak untuk perubahan, khusus kepada Anies, tidak ada urusan. Beliau ini guru besar. Beliau ini di dalam negeri, beliau bisa kerja. Di luar negeri, beliau bisa menjadi dosen, guru besar di Amerika. Bisa. Kalau Anies saja berpikir diri dan keluarganya. Begitu juga sosok Rocky Gerung. Makasih, Bu. Rocky Gerung ini bukan ustadz, bukan kiai, bukan mubalik. Dia juga bukan Islam. Dia berteriak dengan lantang. Dia melawan kebatilan daripada rezim yang sedang berkuasa. Diancam dengan penjara. Bolak-balik Bareskrim, Mabes Polri. Apa dia lari? Dia enggak lari. Dia juga adalah dosen, punya jam terbang qualified, punya kemampuan berlogika, dan berani melawan arus. Kalau hanya berpikir di Rocky Gerung, satu, dia tak punya keluarga.
kepentingan dirinya, dia tidak punya tanggung jawab sosial. Dia tidak punya istri, dia tidak punya rumah tangga, dia tidak punya anak. Dia hanya berpikir tentang finansial hidupnya pribadi. Dia bisa hidup sebagai guru besar. Mengapa dia ambil jalan itu? Dia ambil jalan itu karena ibu bapak dan saya juga. Lalu kita yang sedang diperjuangkan dua orang ini, kita takut. Oh, nanti ada pihak kandidat sebelah tersinggung, si A, si B, si C. Sudah, kita bertarung dengan sehat. Besok juga suruh kandidat lain, undang penceramah mereka. Tetapi kami sebagai ustadz, langkah kaki kami walking on the right track. Saya bela Anies Baswedan ini, ibu bapak. Anies masih gubernur. Saya sudah mengatakan, jangankan mimpin Indonesia, mimpin Amerika, Anies lebih qualified daripada Joe Biden. Bertepik sorak ibu bapak. Kenapa ibu bapak senang kalau ketika kita memuji Anies? Karena Anies adalah pilar utama. Anies yang akan menjawab persoalan kita. Ibarat di medan perang, panglima tak boleh di depan, mestinya. Pasukan yang harus di depan. Raja disimpan di belakang. Itu dalam percaturan politik. Orang bermain catur, rajanya harus dilindungi. Tapi rajanya sekarang yang turun. Karena Anies baca betul watak ibu bapak dan saya. Pengecut. Generasi yang ada sekarang ini menyisahkan generasi pengecut. Orang munafik. Kesempatan mereka. Watak orang Indonesia ini penjilat. Saya pernah ditawarkan, kalau Ustadz pilih yang satu ini, sekarang masuk ke rekening Ustadz. Miliaran. Enggak, apalagi saya. Saya tidak ada dalam benteng organisasi Islam. Semua calon kandidat presiden adalah putra terbaik. Anies Baswedan, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo. Tapi kalau kita ukur secara jujur, yang paling bertanggung jawab, yang qualified adalah Anies Baswedan. Allahu Akbar. Lalu Ustadz bagaimana lihat pollingnya? Pollingnya, surveinya, Prabowo di atas. Wallahu alam bisawab. Apa betul itu Ustaz? Rocky Gerung mengatakan survei-survei ini adalah penipu. Jadi apa Ustaz yang perlu kita lakukan? Enggak. Saya sederhana. Doa kita mulai malam ini sampai seterusnya. Di akhir sujud kita minta kepada Allah. Mau kita sholat subuh, kita sholat zuhur, asar, maghrib, isya, minal laila, fatahajat bihi. Sholat tahajud, sholat duha, sholat taubah, sujud terakhir. Sebutkan nama Anies. Getarkan ars. Minta kepada Allah. Jadikan beliau menjadi presiden. Allahu Akbar. Hanya Allah yang bisa menyelamatkan. Allah tahu memang kita penakut. Dan ditagih, dituntut orang-orang yang berani bermain di atas kertas. Bukan bermain seperti Yahudi di bawah tanah. Landing stand. Sifat yang begitu kalau Umar masih hidup, Ali masih hidup, Allahu Akbar. Bukan watak sahabat Nabi. Bermain secara terbuka. Sungguh sangat mengerikan. Ibu bapak lihat seorang ustadz keliling Indonesia
Sekarang dia bukan berdakwah, dia bawa duit, bagi-bagi serangan fajar. Ada itu di YouTube di mana-mana, dia bagi-bagi duit. Sombong sekali. Rambutnya gondrong seperti preman. Bagi-bagi uang kemana-mana. Jangan Ustaz, bahaya ini. Bahaya apa? Yang bahaya itu kalau kita sembunyikan kebenaran, kita tidak sampaikan kepada umat. Saya tidak ada urusan dengan partai politik, saya tidak ada urusan dengan organisasi Islam manapun. My struggle for Islam is not Islam organization. Perjuangan kami sekeluarga hanya dengan Islam, bukan organisasi Islam. Sama kan? Anies Baswedan juga sama kan? Beliau bukan Nasdem, beliau bukan PKS, beliau bukan PKB, beliau adalah single fighter. Karena kita ini, ibu bapak, kepada orang Kristen, kepada orang Hindu, kepada orang Buddha, Konghucu, kalau kita mau berubah kehidupan kita, pilih Anies Baswedan. Tahu saya lihat, oh ini wakilnya. Begitu juga orang-orang di luar sana. Pasti ada yang pendukung Prabowo. Silakan. Yang akan berlayar dalam satu bahtera kehidupan ke depan adalah presidennya, bukan wakilnya. Bukan wakilnya. Karena presiden itu orang yang dipilih berdasarkan kemampuan intelektual dan empiris dalam pengalaman kerja, sudah teruji secara kompeten, berkompetensi, dan juga berintegritas tinggi. Sudah ada pengalaman. Jangan cari orang yang tidak punya pengalaman. Makanya saya tertarik, ada seorang politikus berkata, ciptakan generasi Islam yang berprestasi. Jadikan, hadirkan dalam setiap keluarga minimal satu sarjana. Sarjana yang apa? Yang mempunyai kompeten, yang punya kompetensi, integritas. Supaya apa? Menjadi pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. 10 tahun kita menderita. Belum lagi diuji oleh Allah dengan penyakit, isu tentang COVID-19, kemudian isu corona. Sampai hari ini masih membekas hampir 3 tahun. Mahasabah min musibatin illa bi'idnillah. Allah yang turunkan itu. Tadi ada seorang ustadz bertanya, Ustadz percaya itu corona betul atau tidak? Wallahu alam. Betul atau tidak? Kita sudah mengiyakan. Dan ini penyakit 3 tahun. Tak boleh kita beraktivitas. Tak boleh kita melakukan kesibukan. Bekerja kita di rumah. Pegawai pun diliburkan. Anak-anak sekolah berpendidikan, menempuh pendidikan dengan cara daring dalam jaringan. 3 tahun kita mengalami ini, ekonomi kita terpuruk. Ini keadaan Indonesia. Maka dibutuhkan sebuah perubahan. Dihadirkan oleh Allah Anies Baswedan. Bukan keinginan Surya Paloh, bukan keinginan PKB, bukan keinginan PKS. Ini semua keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba ibu bapak perhatikan setiap imam pada sholat Isya. Iza jaa an-nasrullahi wal fath. Wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Ketika Allah memberikan kemenangan dan pertolongan. Kemenangan dan pertolongan. Dulu kita pendukung Prabowo kan? Tahu saya, Kuningan ini mayoritas 50% lebih pendukung Prabowo. Saya lihat di YouTube pendukung beratnya Prabowo.
Sampai keluar masuk penjara kami. Hanya karena mendukung beliau. Imbas daripada perjuangan. Memang harus penjara. Kalau nggak penjara, mati. Itu sudah biasa. Nabi menghadapinya itu. Para rasul-rasul utusan Allah menghadapi hal itu. Mereka dibunuh. Mereka dipancung. Bahkan mereka digoreng dalam periuk mendidih. Ibrahim alaihissalam oleh Nimrod, Nebukadnezar. Adakah Ibrahim terkelupas kulitnya? Apa beda? Tapi persoalannya tokoh-tokoh agama diseret ke dalam politik. Bahkan ketika melakukan manuver dipecat dari organisasi politik agama. Terjadi di Jawa Timur kan? Oh jangan, kita harus independen. Ustadz tidak boleh independen. Kiai tidak boleh independen. Ulama tidak boleh independen. Mengapa? Mereka di jalan yang lurus, walking on the right track. Kalau independen, di sana dia telan, di sini dia telan. Istilah Habib Rizik, imanuhum fi amplopihim. Imannya di amplop. Dan ini sudah bukan rahasia. Dibongkar di YouTube, media sosial. Ada yang katanya dikasih 100 juta. Ada yang dikasih 500 juta. Ada yang dikasih miliaran. Demi memilih salah seorang kandidat. Jaga marwah Anies Baswedan. Presiden yang tidak, calon presiden yang tidak punya kekuatan finansial. Hanya berbekal iman, kepercayaan publik, trust, kepercayaan rakyat. Itu mesti dijaga. Hanya 3 kekuatan beliau, Nasdem, PKB, PKS. Ada yang khawatir, Ustadz, nanti kalau Anies jadi presiden, siapa kira-kira yang akan mendukung pemerintah? Woi, watak orang di Indonesia ini seperti kue di piring ini. Kalau dia lihat ada kue di situ, berebut dia. Jadi kalau antum khawatir hanya 3 partai, awas. Filosofis 3 kandidat ini saya gambarkan orang yang sedang berjalan. Anies sedang menapaki gunung, Prabowo menuruni lembah, Ganjar Pranowo dengan jalan yang berliku-liku. Bagaimana posisi Anies sekarang? Beliau sekarang sudah mau sampai puncak. Ini sudah bulan Desember. Sehat kalau orang naik gunung, hiking. Orang yang naik gunung menunjukkan jantungnya sehat, kuda-kudanya kuat, punggungnya kencang, arah pandangan matanya fokus, kemampuan intelektualitasnya terjaga dari serangan binatang buas. Orang yang menapaki gunung. Dan orang yang menapaki gunung, orang yang punya fisik yang prima, konsentrasi yang tinggi, intelektualitas terjaga siang dan malam. Bagaimana yang turun gunung? Prabowo turun gunung. Yang tidak naik gunung karena hanya melanjutkan sisa pemerintahan Jokowi yang segera akan berakhir. Jadi cuma turun. Apa pernah naik? Sudah pernah naik 3 kali gagal. Betul apa betul? Sudah pernah naik. Sekarang sudah naik. Turun. Nggak perlu naik. Kita cari pemimpin yang naik turun. Yang betul-betul kita lihat kinerjanya, etosnya, kemampuannya, intelektualitasnya. Dan jangan pernah lupa, di atas semuanya itu etika, akhlakul karimah. Kita bukan negara Islam. Indonesia bukan negara Islam. Tapi mayoritas penduduk ini dikenal oleh dunia. Mayoriti penduduknya adalah 87%. Mau dia ketua partai, mau dia ketua agama,
LSM, Lembaga Sosial Masyarakat, NU, Muhammadiyah, Naqsabandiyah, Al-Wasliyah, apapun, kalau Allah tidak kehendaki, jangan pernah takabur dan sombong kita. Ulama-ulama ini harusnya berpihak kepada muslim yang jujur. 1000% saya yakin, saya sudah katakan dari tahun 2019, bahkan saya menulis buku dengan judul Munafik, sudah menulis tentang Anies akan jadi presiden, insya Allah. Anies baru naik jadi gubernur, saya sudah tulis buku. Hanya satu pribadi sosok presiden di Indonesia yang bisa menandingi kemampuan orasi, cara berbicara yang disertai dengan kemampuan intelektual di atas rata-rata, Susilo Bambang. Hanya itu lawan Anies. Coba perhatikan. Dan memang pemimpin itu harus jago bicara. Pemimpin ini sudah baca konsep salah, bahasa Inggris pun tidak tahu. He cannot speak English. Bagaimana mungkin? Lalu buah itu, kalau buah jatuh, kalau dia apel, buahnya tetap apel. Nggak ada buah apel berbuah mangga, nggak ada. Artinya kalau bapaknya bajingan, anak-anaknya bajingan. Kalau bapaknya pintar, anak-anaknya dan itu nggak bisa dihafal, kemampuan genetika. Itu. Nah, generasi yang akan kita lihat ke depan adalah generasi sebagaimana Anies Baswedan. Coba perhatikan, semua petarung-petarung debat di Indonesia ini dalam konteks politik. Dari periode pertama, bahkan dari zaman Susilo Bambang Yudhoyono, siapa yang bisa kalahkan Rocky Gerung dalam berdebat? Berapa puluh kali diancam penjara, Rocky Gerung lolos. Mengapa? Karena tidak ada delik hukum. Yang terakhir dia menghina pemimpin yang ada sekarang. Dilapor. Sekarang dicabut laporannya. Bukan karena Rocky. Ini ayat yang saya baca tadi. Iza jaa an-nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yaquluna fi dinillahi afwaj fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwab. Minta tolong istighfar kita setelah diberi kemenangan oleh Allah. Dan lihatlah, kata Allah, orang-orang berbondong-bondong masuk Islam. Apa itu Islam? Jangan ibu bapak kategorikan ayat ini cuma kafir yang masuk Islam. Memang betul ayat itu menjelaskan bagaimana pertolongan, bagaimana peperangan yang dihadapi umat. Allah tolong mereka, berikan kemenangan kepada mereka. Lalu Allah tolong dalam perjalanan kemenangan itu. Lalu lihatlah, kata Allah, orang-orang kafir berbondong-bondong masuk Islam. Kafir bukan dalam kategori kafir yang kemudian jadi mu'alaf atau jadi muhtadin. Bukan cuma itu. Orang-orang yang tadinya berkhianat, yang tadinya bersekongkol, kemudian mereka kembali. Pengakuan Surya Paloh, betul kan? Ini dia. Dulu kan satu barisan semua itu, PKB, Nasdem, cuma PKS yang tidak. Semua mereka di sana. Prabowo dulu kita dukung, karena kita melihat masa depan ke depan. Apa yang terjadi? Prabowo menang secara survei, tapi Jokowi yang Allah lantik. Akui itu. Prabowo menang, Jokowi yang dilantik. Tahu dari mana kamu, Ustaz? Oi, saya keliling Indonesia, Bapak Ibu. Saya sampai ke Sulawesi, saya sampai ke Kalimantan, Nusa Tenggara, saya sampai ke Maluku, sampai ke Papua, sampai ke Sabang sampai Merauke. Saya keliling Indonesia, Riau, Kepulauan Riau, sampai di perbatasan desa-desa. Setiap kali Prabowo datang, membludak jamaah yang hadir. Setiap kali Jokowi dan Maruf Amin datang, sunyi. Kok bisa menang, Ustaz? Seorang sufi berkata, bukan hadis. Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir. Kebatilan yang terorganisir mampu mengalahkan kebenaran yang tidak terorganisir.
Tidak ada yang tersisa dari ulama, para habaib, para ustadz yang ternama di Indonesia, semua dukung Prabowo, Jokowi, Allah lantik. Ada masalah apa ini? Jangan sampai terjadi pada Anies Baswedan. Saya mau datang ke Kuningan. Saya datang ke Kuningan. Kenapa? Satu, malu saya kepada Allah. Masa Rocky Gerung berani kita penakut? Tiarap semua. Kalaupun memperjuangkan Anies, pakai singgung. Nggak usah pakai singgung. Orang banyak yang nggak tahu singgung-singgung begitu. Bahasa ironis, sindiran halus, nggak usah. Apalagi politikus sudah mengajarkan sesuatu yang tidak beretika. Sampai sholat ditertawai, katanya tidak boleh, sudah takut orang mengucapkan amin. Tasyahud, tangannya kita harus satu. At-tahiyatul barakatuh salawat thayyibatulillah, boleh katanya jadi dua. Satu atau dua, jangankan dua, 5 pun boleh begini. Ini kan sunnah. Saya ibu bapak bukan orang dari kecil Islam. Saya sudah besar baru jadi Islam. Tapi saya mempelajari Islam 8 tahun baru saya masuk. Artinya saya bukan masak karbit. Kalau pisang nggak masak dipaksa pakai karbit. Apalagi ini perintah paling utama, Abdulul a'malu as-salatu khams. Amal yang paling utama salat 5. Tanya habaib, tanya para ustaz. Semua ibadah kita jadi baik kalau salatnya baik, insyaallah. Tapi salat dijadikan sebagai lelucon, candaan. Ini dia. Hanya karena mempertahankan reputasi dan kekuasaan di masyarakat. Jangan marah, nggak usah lapor. Yang suka lapor itu pengecut perempuan. Nggak usah kita pakai lapor. Lihat jejak kehidupan dari awal jadi gubernur, dari dosen Anies Baswedan. Pernah nggak lapor orang menjolimi beliau, memfitnah beliau, menghina beliau? Adakah beliau lapor? Di samping beliau cerdas, beliau memiliki sifat kebapaan, sifat kenabian, sifat kerasulan, memaafkan umatnya. Tidak seperti Musa, Bani Israel bersalah, langsung dihantam oleh Musa. Bahkan Musa lemah, tidak kuat berkoalisi dengan Allah. Begitu Bani Israel berbuat salah, kata Musa, Musa mundur. Ya Allah, bunuh saya, habisi, cabut nyawa saya. Saya tidak kuat memimpin bangsa biadab ini. Baca saja dalam 3 kitab, Yudaisme, Talmud, Bible, Kristen, Old Testament, Perjanjian Lama, kemudian dalam konsepsi Quran. 3 agama ini menjelaskan bagaimana Musa frustasi memimpin bangsa Israel, Bani biadab, Yahudi. Musa minta ampun, ya Allah, kalau boleh cabut nyawa saya tidak tahan memimpin bangsa ini. Apakah Allah matiin Musa? Enggak. Sabar Musa, innallaha ma'as sabirin. Kamu sudah pimpin bangsa ini keluar dari perbudakan 400 tahun. Perjalanan mereka harusnya 40 hari menjadi dikali 10 tahun 4.000 tahun. Tembus mereka di Koneun, Kanaan. Jadi bangsa pengembara di Palestina. Sampai konsep itulah insya Allah peperangan yang terjadi di Timur Tengah akan diselesaikan insya Allah apabila Anies menjadi presiden. Amin ya Allah ya Rabbal. Coba tanya orang Palestina, pergi ke Palestina. Negara mana yang kamu suka membebaskan kamu? Semua orang Palestina berteriak Indonesia. Mulai dari kepemimpinan Ariel Sharon yang mati pada tahun 2006, dibawa kepemimpinan dari 2001 sampai 2006, 2014 mati Ariel Sharon. Kemudian Yitzhak Rabin mati menggenaskan. Ini yang masih kuat, masih bertahan, Netanyahu.
Ini juga nanti akan mati dengan keadaan tragis. Nanti kita lihat, insya Allah. Ya, orang-orang yang menjolimi Islam, apalagi Indonesia, mayoritas bangsa ini, lama atau cepat kita perhatikan. Tapi Allah mau lihat kita ini, perjuangan kita terhadap kepemimpinan Anies ke depan. Dua kubu yang tidak kita pikirkan, yang tidak kita duga, yang tidak pernah kita tahu. Yang tadinya saling mendukung, Jokowi dan PDIP, pecah. Siapa yang buat itu? Tidak ada yang berani buat itu. Kenapa? Karena kita bukan konsumsi politik. Kita hanya melihat sejauh mana pembelaan Allah, pertolongan Allah atas umat dan negara kita. Pecahkan. Adakah FPI berteriak di jalan? Adakah mahasiswa demo? Adakah ibu-ibu turun dengan belangap dan periuk? Tidak. FPI sudah dibubarkan, organisasi Islam sudah dibubarkan, kami tidak pernah takbir di jalan lagi. Bisa-bisanya pemimpin dan partai politik pendukungnya pecah belah. Ini semua adalah pertolongan. Supaya apa ibu bapak? Supaya Anies naik. Publik sekarang berdiam diri. Di luar sana nggak mau dia bicara karena dia takut. Bahkan bukan cuma ibu bapak. Coba lihat judul yang diberikan 2 bulan lalu oleh Karni Ilyas, Indonesia Lawyers Club. Dia bikin semacam topik, tema pembicaraan 68 sampai 70-80% masyarakat Indonesia takut untuk bicara. Dibungkam kita. Hati-hati kamu Ustadz, bahaya kamu. Itu yang saya cari-cari. Kalau ibu bapak takut yang begini, lawan tambah kuat. Tapi kalau ibu bapak berani, dia tambah takut. Kenapa? Kita dalam posisi benar. Tidak boleh marah. Jokowi dan Ma'ruf Amin masih menjabat. Jokowi ayah, Ma'ruf Amin ibu. Supaya ibu bapak berani ya. Jokowi ayah, Ma'ruf Amin ibu. Dalam sistem demonstrator, demokrasi. Kenapa kita takut? Ini ayah, sudah salah jalanmu ayah. Lurus kamu dalam perjalanan hidup. Sampaikan. Makanya Rocky menggunakan kata bajingan tolol. Karena Rocky tahu, sama-sama saya dengan Rocky. Kita juga basicnya filsafat. Dia tahu ruang demokrasi itu adalah kepimpinan leadership dan demos masyarakat yang ada di bawah. Masyarakat boleh berteriak, ayah sepatu saya robek, saya mau ke sekolah, malu sama teman, tolong belikan sepatu baru. Wajib kita berteriak. Kenapa kita takut? Kalau andaikan saya ditanya, Ustadz kenapa? Jokowi saya punya ayah dalam negara. Kita berteriak karena kita siksa. Kepada siapa kita meminta? Kepada orang tua kita. Masa tunggu Joe Biden datang, Presiden Amerika datang. Mr. President, you help me. Tolong saya. Saya tidak punya sepatu mau sekolah. Enggak. Berteriak. Begitu nanti sampai di atas gunung sana, Anies akan bertemu 5 orang nanti. Insya Allah. Yang pertama, mahasiswa. Kenapa kamu ada di atas gunung? Saya menunggu Pak Anies. Kenapa? Biaya kuliah mahal, Pak. Itu kan yang beliau keliling. Kenapa kita undang orang-orang yang bukan Islam untuk bicara begini? Kita juga piawai. Oh, Ustadz Yahya itu kan radikal. Oh, tunggu dulu. Konsep teori Quran dan hadis saja kita tahu. Apalagi realitas jejak perjalanan masyarakat. Justru kita lebih tahu. Kenapa bisa mahal? Ya katanya Pak, semua begini, begitu. Boleh nggak kami bertanya? Anies ke Sulawesi, Anies ke Pontianak, Anies ke Kalimantan, semua daerah-daerah dikunjungi Pak Anies. Kenapa? Siapa yang suruh? Anies yang tahu, tak ada yang suruh. Orang yang kedua di atas gunung ditanya oleh Anies, kenapa?